Iman dan keyakinan sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang sangat kuat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika seorang penggembala sedang menggembala kambingnya, tiba-tiba datang seekor serigala memangsa seekor kambingnya. Maka spontan penggembala tersebut mengejarnya. Tiba-tiba serigala itu berpaling menoleh kepadanya dan berkata, siapa yang dapat menjaganya pada waktu dia akan dimangsa, yaitu hari tak kala tidak ada penggembala selain diriku. Dan ketika seorang sedang menggiring sapinya yang membawa beban, maka seketika sapi itu menoleh padanya dan berkata, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk tugas ini, tetapi aku diciptakan Allah untuk membajak. Orang-orang berkata, subhanallah. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya aku beriman kepada berita itu sebagaimana Abu Bakar dan Umar mengimaninya pula. Sabda Nabi ini menunjukkan bahwa Allah tak luput dari kehidupan manusia. Allah menjamin keamanan dalam kehidupan manusia. Jangan habiskan energimu untuk selalu cemas dengan hal dunia. Cemaslah ketika Allah berpaling darimu dan membiarkanmu terperosok dalam dosa, dan akhirnya kamu baru menyadarinya dan menyesalinya. Sadarilah juga bahwa di balik usahamu karena Allah lah yang menghendakinya. Jangan menjadikan dunia alasan hujah sehingga kamu menafikan, menjauh dari kebenaran Allah. Apakah sekiranya dunia ini digenggam dengan tangannya Allah, kamu masih bisa ngapa-ngapain? Tentu jawabannya tidak. Maka jaga hatimu, sikapmu, jangan sampai menolak kebenaran Allah. Tingkatkan dan jaga imanmu kepada Allah, maka dadamu tidak berasa sempit. Allah memberimu kemudahan dan solusi jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka. Bila imanmu lemah hilang, maka Allah jadikan dadamu sempit, diberi kesibukan, kesukaran, kesulitan, dan tidak ada solusi jalan keluar, sehingga kamu tidak lagi dapat membedakan mana kebenaran, mana keburukan. Dan keburukanlah yang kamu tempuh, yang kamu anggap benar, dan kamu memperjuangkannya. Dan coba tanya hatimu, apakah ada kepuasan? Jawabannya tidak ada, sehingga kamu terus terbawa pada kondisi yang semakin sulit. Persaingan yang kuat, akhirnya masa pun menentukannya. Hukum yang menjeratmu, sakitmu, tuamu, dan matimu. Pertanyaannya, apakah nikmat dunia dapat kamu lanjutkan? Jawabannya tidak. Bahkan kamu dihadapkan dengan siksa kubur yang terus berlangsung hingga hari kiamat dan berlanjut di neraka selama-lamanya. Maka jangan abaikan penyeru-penyeru yang menyeru pada kebenaran. Dan sabda Nabi tadi juga menjelaskan bahwa jangan keluar dari tujuan sejatimu. Tujuan sejati manusia diciptakan di muka bumi ini hanya semata beribadah kepada Allah, bukan untuk memikul beban dunia. Sadarilah ketika dunia yang menjadi tujuanmu, maka kamu mencoba keluar dari tujuanmu. Cobalah lihat kembali diri Anda saat ini. Pencapaian sesungguhnya yang Anda capai, apakah Anda percaya adanya Allah? Apakah Anda sudah beribadah kepadanya di siang dan malamnya? Atau Anda mengejar dunia di siang dan malamnya dan lalai beribadah kepadanya? Kalau dunia membuat Anda lalai beribadah kepadanya, kenapa Anda masih mati-matian mengejar dunia ini yang gak tahu di mana batasnya? Sementara ada Allah yang selalu dekat denganmu. Tidak engkau berusaha dekat dengan berjalan, bahkan lari kepadanya, ketahuilah semakin engkau lari darinya, semakin jauh juga dekapannya, walaupun sejatinya dia sangat dekat. Semakin kau mendekat, semakin dekat dan rapat pula dekapan Allah kepadamu. Bukankah ini yang dicari manusia, didekap dengan kekasihnya yaitu Allah? Bayangkan bagaimana bila didekap dengan kekasihmu, yakni sepasang manusia. Sungguh indah namun tidak selamanya. Dan sungguh indah lagi ketika Allah yang mendekapmu, dia akan memberimu kenikmatan di akhirat yang mulia dan selamanya. Maka bertobatlah wahai sabu-sabu. Sesungguhnya sabu-sabu adalah pekerjaannya orang malas karena mau passive income. Kalau mau passive income, maka bangun usaha yang halal dengan niat untuk akhirat, untuk membela menegakkan agamanya Allah. Begini cara agar berhenti dari sabu-sabu. Ambil batu kerikil seukuran kepalan tangan sebanyak mungkin, lalu panaskan dalam api sampai batunya sangat panas. Lalu gunakan batu itu untuk memasak kue yang dicetak seperti serabi, bingka, dan lain-lain. Bila sudah jadi, makanlah. Bagaimana? Enak kan? Tentunya enak. Kalau masih kurang puas, isaplah batu itu. Sakit enggak? Sakit. Lalu kenapa enggak berpikir sakit yang
akibatkan isap sabu-sabu. Gigi Anda ompong, muka Anda berubah jadi monster, hutang menumpuk di mana-mana, sakit sakau, tensi Anda tidak normal, dapat mengakibatkan stroke, lumpuh berujung kematian. Kalau sudah mati, palu batu malaikat lagi yang hantam sehingga kau berteriak kesakitan, tidak ada yang menolong, dan terus berlangsung hingga hari kiamat dan berlanjut dibakar di neraka, tidak mati, tidak hidup juga, dan selama-lamanya. Bagaimana, mau pilih sabu atau ibadah?